Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, sesepuh, Ustaz Al-Ustaz Ali, para hadirin, para pengurus Yayasan Al-Quran Islamain rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk dapat menghadiri dan juga menyimak taklim rutin malam Ahad yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sekalian rahimahullah, adalah kita awali kajian rutin malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga niatan dan juga amal yang kita lakukan dan kegiatan pada malam hari ini bersama dengan kita Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi ahlul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum kita lanjut mendengar bacaan surat Al-Fatihah, untuk kita saya jelaskan yang hari ini kita selalu semoga Allah menyembuhkan beliau dan beliau bisa sama-sama kembali untuk kajian berikutnya. Hari ini adalah untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama awal tulisnya yang akan disampaikan oleh Ustaz dari kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin wal hadirat, para sesepuh yang kami muliakan, para guru, wabil khusus orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Wahab dan juga
keluarga besar takmir Masjid Baitur Rahman yang kami muliakan. Alhamdulillah kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali, duduk di satu tempat, di satu majelis yang pernah kami sampaikan bahwa masjid tempatnya orang-orang kotor yang ingin membersihkan dirinya. Masjid tempatnya orang-orang yang berdosa yang ingin bertobat kepada Allah. Masjid tempatnya orang-orang yang berdosa yang ingin mengharap maghfirahnya Allah. Maka dengan harapan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah, majelis ilmu adalah raudhatun min riyadil jannah, kebun surganya Allah yang ada di dunia ini. Walaupun mungkin kita enggak pantas masuk di taman surga karena memang kita banyak dosa, tapi kita berharap dengan duduknya kita di majelis zikir, majelis ilmu di rumah Allah, kita berharap besok kita benar-benar berada di taman surga di akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang kami muliakan, mohon maaf berhalangan kesehatannya, gangguan perut dan juga sedikit ada gak enak dalam dirinya, terutama kaki merasa berat. Terima kasih atas doanya, semoga kesemuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ngapunten niko ban serep nggih Pak. Tapi ban serep niki rada kempos niki. Yang penting ada senaosa terseok-seok. Baik. Malam hari ini kami ingin menguraikan tentang zikir. Sebenarnya kesemuanya yang kita lakukan itu masih terkait dalam kategori zikir. Dan zikir ini yang satu-satunya perintah Allah yang tidak ada batasnya. Mboten-mboten batasipun. Tidak terikat dengan waktu ataupun tempat. Perintah sholat masih ada waktunya, zuhur, asar, maghrib dan sebagainya. Puasa tasih wonten keterikatannya dengan waktu. Ramadan utawi puasa sunnah ayyamil bid, puasa sunnah Dzulhijjah, dan sampun cekap tadi ibadah-ibadah yang lain. Kemudian kalau ibadah-ibadah ini ada kadar ukurannya. Salat zuhur 4 rakaat disebutkan oleh Allah, disebutkan dalam syariat ketentuan ukurannya, waktunya dan jumlahnya. Tetapi zikir, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah kamu kepada Allah, perbanyaklah zikir kepada Allah. Terus anjuran daripada Allah ini kepada kita untuk zikir, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ini tidak terikat oleh waktu, tempat ataupun jumlah. Dan zikrullah ini termasuk afdhalul ibadat, kategori satu ibadah yang sangat istimewa dalam pandangan Allah.
Uzkuru, sebutlah Allah fi jami'il ahwal, dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Nah, tafsir daripada kalimat fi jami'il ahwal, dalam semua waktu, ini dibagi menjadi 4. Maksudnya ngeten, ada kalanya kita, kehidupan kita ini tidak lepas dari 4. Dalam kondisi taat ibadah kepada Allah, ataupun dalam kondisi maksiat kepada Allah, dalam kondisi kita dalam keadaan diberi kenikmatan oleh Allah, atau kita dalam keadaan susah, sakit dan sebagainya. Jadi kehidupan kita ini tidak lepas dari 4: taat, maksiat, nikmat, ataupun ujian atau sakit dan sebagainya. Nah, keempat ini tidak lepas juga dari ingatan kita kepada Allah, zikir kita kepada Allah. Loh, bagaimana zikir kalau dalam keadaan taat kita nggak bingung? Mengelampaui taat, mengelampaui kebagusan ibadah, kita nggak bingung. Ketika kita melaksanakan taat kepada Allah, berarti itu kita kategori lingkup zikir. Karena apa? Karena kita menjalankan ketaatan sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Nah, di sini kita minta kepada Allah, zikirnya kita dalam ketaatan. Di saat kita menjalankan ketaatan, maka di sini kita minta ketaatan itu diterima oleh Allah. Contoh, jenengan sholat, kita ini sholat semua, kita berharap sholat kita ini sesuai dengan syariat, atas dasar ilmu, dan ujung-ujungnya kita minta kepada Allah ibadah sholat kita ini diterima. Sama dengan ibadah sodako. Ibadah sodako tidak lepas daripada tuntunan syariat. Apa? Uangnya harus halal, pencarian dan jenisnya halal, kemudian harus ada ikhlas. Dan ketika kita sedekah, ingin sedekah kita ini diterima oleh Allah. Bentuk semua ketaatan yang kita lakukan ini, kita berharap sesuai dengan syariat dan diterima oleh Allah. Jadi bukan namun sekedar menjalankan ketaatan, wis sing penting aku wis taat ya wis, tidak. Kita mempelajari ilmunya, sholat kita pelajari, sedekah kita pelajari, puasa kita pelajari. Apa yang membatalkan puasa, apa yang menyebabkan puasa kita tidak diterima, semuanya kita berharap di saat kita menjalankan ketaatan itu, maka itu termasuk bagian daripada zikir kita kepada Allah dalam ketaatan fi taatillah, dan kita berharap zikir ibadah taat kita ini diterima oleh Allah. Itu yang pertama. Keadaan taat, zikir kita dalam keadaan kita taat kepada Allah. Kondisi yang kedua, kehidupan kita tidak lepas dari yang kedua, yaitu maksiat. Kadang kita ini kesandung kesalahan, kesandung berbuat salah, berbuat dosa kepada Allah, karena dorongan nafsu yang menyeret kita sehingga kita berbuat salah, berbuat dosa. Kadang kita sudah berusaha untuk menghindari, namun karena godaan syaitan, dorongan hawa nafsu yang menyeret kita untuk berbuat salah, maka kita lakukan kesalahan. Loh, ini pun tidak lepas dari zikir kita ketika kita maksiat. Loh, bagaimana kok wonten tiyang maksiat tapi zikir? Maksudnya begini, di saat kita menyadari kita salah kepada Allah, kita ini selalu mohon kepada Allah untuk dihindarkan dari berbuat maksiat. Dan kalau sampai kita terjerumus melakukan maksiat,
maka kita minta kepada Allah supaya diberi kesempatan untuk bertobat. Dan bertobatnya orang yang bermaksiat itu adalah bagian daripada zikir kepada Allah. Karena apa? Perintah Allah, zikirlah kamu, ingatlah kamu kepadaku, udzukurullaha dzikran katsira, perbanyak tanpa batas, tanpa terikat dengan waktu dan keadaan, selalu ingat kepada Allah. Kita bukan kelas kita akan 24 jam setiap nafas ingat kepada Allah, bukan. Maka 4 kondisi waktu ini yang menyeliputi kehidupan kita. Di saat taat, zikir kita dalam taat. Di saat kita berbuat salah kepada Allah, maka zikir kita kepada Allah, yaitu bertaubat kepada Allah, minta diberi kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum kita meninggal. Yang ketiga, kita dalam kondisi berada dalam keadaan dipenuhi dengan kenikmatan. Ketika kita berada dalam kenikmatan, senang. Nah, biasanya tiang nek senang niki kata kesupen di mata Allah. Ketika orang diberi kenikmatan, kesuksesan, panen ataupun pangkat ataupun apa saja, biasanya sifat manusia itu banyak lupa sehingga lupa kepada Allah, lupa kepada si pemberi nikmat. Maka zikir kita ketika kita diberi nikmat oleh Allah, yaitu apa? Mensyukuri nikmat, itulah bagian daripada zikir kepada Allah. Bersyukur itu termasuk zikir. Loh, syukur ini bagaimana? Syukur ini banyak macamnya. Syukur bil lisan, zikir kita menyebut alhamdulillah. Syukur dengan hati, alhamdulillah, betul-betul nikmat ini memang pemberian dari Allah, bukan karena kemampuan saya, bukan karena kepintaran saya, tapi betul-betul saya diberi nikmat oleh Allah, merasa diberi ilmu, diberi kepintaran, diberi kesehatan, kesuksesan, kekuatan dan sebagainya. Kita syukuri bahwa itu anugerah dari Allah, maka syukur kita ini adalah bagian daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah ketika kita dalam keadaan susah, maka zikir yang sing susah niku nggih kelawan sabar dalam menerima musibah atau cobaan. Kesabaran seorang hamba ketika berada dalam keadaan tidak baik-baik saja, tidak enak dalam kehidupan kesehariannya, sulit, susah, sakit dan sebagainya, maka kesabarannya seorang hamba ketika mendapat musibah dari Allah, diuji oleh Allah, maka kesabaran itu adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada 5 hal yang kalau kita selalu berzikir kepada Allah, maka apa sih faedahnya zikir ini? Allah menganjurkan supaya kita eling kepada Allah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Maka faedah daripada zikir kepada Allah yang itu ada 5. Yang pertama, anna fihi ridallah. Kita semua kan ujung-ujungnya minta berharap mendapat ridha Allah. Nah, melalui zikir kita kepada Allah, kita akan mendapatkan ridha Allah. Lah, zikir sebagaimana tadi yang saya maksudkan, zikir taat kepada Allah, salat, puasa, zakat, yang wajib, yang sunnah semua kita jalankan. Menghindari maksiat,
bersyukur kepada Allah, kemudian bersabar atas musibah yang menimpa kita, maka ketika kita melaksanakan itu semua, anna fihi ridallah. Manfaat, faedah terbesar daripada zikir adalah kita mendapatkan ridho dari Allah. Nah, kalau sudah kita mendapatkan ridho dari Allah, sudah selesai semua urusan. Ridho Allah di atas maghfirah, ridho Allah di atas semuanya. Puncaknya apa? Ridho Allah. Sudah, Allah sudah ridho, selesai. Hisabnya beres, apapun ketika sudah kita mendapatkan ridho Allah, sudah selesai. Kemudian ketika kita berzikir kepada Allah, maka di sini faedahnya zikir annahu yazidu fil hirsi ala ta'ah. Al-Quran kan menyebutkan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hatimu akan tenang. Di saat kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, maka di sini kita akan merasa kurang taatnya kepada Allah. Ketika orang berada dalam posisi zikir, ingat, mensyukuri, sabar dan sebagainya, taat, menjauhi maksiat, maka dia yang ada di hatinya, faedah daripada zikir tersebut adalah al-khirsu yazidu fil khirsi ala ta'at. Merasa kurang ibadahnya, kurang taatnya, kurang syukurnya, kurang sabarnya, kurang menghindari maksiatnya. Kenapa? Merasa kurang karena dirinya ingin dekat dengan Allah. Yang ketiga, faedah daripada zikir, anna fihi khirzan minasyaiton in kana zikrullah. Maka ketika seseorang itu berada dalam posisi zikir kepada Allah, insya Allah dia akan terjaga, dihindarkan oleh Allah dari godaannya syaitan. Karena apa? Sebagaimana sumpah syaitan akan selalu menggoda Bani Adam, menjerumuskan kita semua. Maka tameng kita untuk menghadapi serangan-serangan daripada syaitan, maka zikir diantaranya adalah zikir kepada Allah. Iku sing nomor 3. Sing nomor sekawan, faedah kita zikir kepada Allah adalah anna fihi riqqatul qalbi. Hati kita yang biasanya sulit menerima nasihat, hati kita yang biasanya atos, hati kita yang ada sedikit sifat sombong, hati kita yang terjangkit penyakit moh atau menolak kebenaran, hati kita yang atos, maka berkat zikir kepada Allah, maka hati kita menjadi lunak, mudah menerima hidayah, mudah menerima petunjuk, mudah menerima bisa mengambil hal-hal yang ada di sekitarnya menjadi nasihat bagi dirinya, sehingga dirinya menjadi lembut hatinya. Akan terhindar dari sifat sombong, dari sifat merasa benar sendiri, dari hal-hal yang sifatnya jelek merugikan dirinya. Maka hati yang tadinya atos, yang tidak mau menerima nasihat, maka berkat zikir, ingatnya dia kepada Allah, maka hatinya menjadi lemah lembut. Yang kelima, an yamna'hu minal ma'asi. Di saat kita banyak berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, maka kita akan terjaga dari berbuat salah kepada Allah. Yakni dalam hal ini kita akan terhindar dari maksiat. Karena apa? Karena kita selalu merasa dekat dengan Allah. Tapi ini betul gampang, berat sekali. Semakin kita
memperkuat hati kita untuk zikir, semakin syaitan menggoda kita. Nah, disinilah kita dituntut untuk kekuatan hati kita, kekuatan batin kita, kesemangatan kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada 5 hal lagi. 5 hal niki setiap kita diberi satu hal ini pasti ditambah oleh Allah. Ngeten maksudnya. Ketika kita diberi rasa syukur oleh Allah, sepindah. Yang pertama syukur. Ketika kita bagian dari zikir, ketika kita bisa merasakan bersyukur kepada Allah, maka rasa syukur yang ada di hati kita ini kepada Allah menyebabkan Allah menambahkan nikmatnya kepada kita. Firman Allah, janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Syukur atas segala nikmat adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk hal yang dikehendaki oleh yang memberi nikmat. Pernah dalam pengajian malam Selasa dicontohkan oleh seorang penceramah, ngapunten, waktu itu diberi contoh, ada seorang diberi hadiah sorban. Kemudian orang yang diberi hadiah sorban tadi merasa berterima kasih lewat ucapannya. Terima kasih, matur nuwun, terima kasih, matur nuwun. Ketemu orang yang memberi lagi, matur nuwun. Selalu mengucapkan terima kasih, terima kasih. Apa cukup dengan terima kasih? Boten cekap. Ada kelanjutannya, yaitu apa? Digunakan untuk apa serban yang dia kasihkan ini? Contoh. Apa digunakan untuk sholat? Atau hanya ditaruh di dalam lemari? Atau ngapunten digunakan damel apa? Serbet, lap? Atau digunakan untuk keset? Nah, ini gambaran. Ketika sorban digunakan untuk sholat, yang memberitahu kalau itu digunakan untuk sholat, seneng apa mboten? Kan seneng. Seseorang dikasih sorban ternyata digunakan untuk sholat. Oh seneng. Sing maringi niki kan seneng. Tetapi ketika tahu sorbannya digunakan untuk serbet, gelo apa mboten sing maringi? Pasti gelo. Lebih parah lagi, kalau serbet masih di atas kan, ngapunten digunakan untuk keset, diinjak-injak, tempatnya di bawah, tidak dimuliakan, tidak dihormati. Gelo apa ndak yang maringi? Pasti gelo kan. Nah, begitu juga nikmat dari Allah kita gunakan untuk apa nikmat ini? Nah, ketika kita bersyukur, ada rasa syukur di hati kita, Allah memberikan kepada kita hati yang bersyukur, berarti Allah akan menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Pasti. Yang kedua, siapa yang digerakkan hatinya, lisannya oleh Allah untuk berdoa, pasti diijabah. Ngapunten. Firman Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya aku beri. Terus dawuhipun Gusti Allah. Ngapunten Bapak Ibu pilih sepuh, jenengan nate napa mboten merasa ngrumaosi menawi dongane mboten dikabulaken nate? Aku ndonga kok gak dikabulno. Ngapunten bahasa ngoko.
Saya berdoa kok nggak dikabulkan ya sama Allah. Doaku kok nggak diijabah ya sama Allah. Kenapa? Katanya janji Allah, ud'uni astajib lakum. Kalau kamu minta doa, maka aku akan mengabulkan. Ada beberapa sebab. Di antaranya doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, mungkin kita ada kecentok barang haram, hal-hal yang haram, rizki yang haram. Satu. Yang kedua, mungkin saking katai dosa kita, sehingga doa kita sulit untuk dikabulkan, lambat dikabulkan. Atau kita tetap husnudzon, doa kita dikabulkan oleh Allah, cuma disimpan. Karena apa? Allah lebih tahu kebutuhan kita, bukan yang kita minta, tapi Allah tahu apa yang kita butuhkan, maka Allah memberi yang kita butuhkan, dan doa kita disimpan oleh Allah, besok di akhirat akan diberikan kepada kita. Kaitannya dengan doa yang kadang kita merasa tidak dikabulkan, itu ada dua penyebabnya. Yang pertama, kurang khusyuk dalam berdoa. Yang kedua, selain tadi yang saya sebutkan, ada juga ngapunten, kurang suwe. Ada cerita ini bisa kita ambil hikmahnya. Setunggil wekdal wonten tiyang niki tawaf di Masjidil Haram, ngejak ponakane. Ada seorang laki-laki sudah berumur, sudah sepuh, mengajak ponakannya tawaf. Ngapunten, dalam tawaf apa yang dibaca? Ada labbaik Allahumma labbaik, kan gitu ya. Haji ataupun umroh kan pasti ada labbaik Allahumma labbaik. Artinya apa? Aku penuhi panggilanmu ya Allah, kabulkanlah doaku, kan seakan-akan seperti itu. Kita memenuhi panggilannya Allah dan kita minta kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, ada seorang laki-laki sing sareng kali ponakan ini wau mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ada suara jawaban, la labbaik wala sa'daik. Gak keterima labbaik Allahumma labbaiknya kamu itu gak diterima. Ponakan ini pireng, dengar ponakannya. Terus godek teng pamane, paman, apakah kamu gak dengar jawaban la labbaik wala sa'daik? Gak diterima labbaik Allahumma labbaikmu ini gak diterima. Pamane niki jawab, iya aku yo krungu. Iya saya dengar. Bahkan ini sudah 70 kali, 70 tahun aku dengar jawaban ini. Ini cerita ini menarik sekali. Katanya ponanya, loh kalau memang sudah kamu dengar, paman mendengar bahwa ini tidak diterima, kenapa paman kok selalu tawaf, selalu haji menyampaikan labbaik Allahumma labbaik? Jawabannya paman ini, para bapak, para ibu, keponakannya, maaf ngapunten nggih kalau ndamel bahasa ngopo supaya untuk mudah dipaham. Terus nek aku gak njaluk nang Gusti Allah, ate njaluk nang sapa maneh? Kalau aku tidak berharap kepada Allah, terus aku mau berharap kepada siapa lagi? Berarti para bapak, apa hikmah dari ini? Jarak waktu sekian tahun, 70 haji, 70 tahun, 70 mengelilingi mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Baru setelah itu ada suara yang menjawab dikabulkannya doanya paman ini. Ada suara, ya wes saiki kowe tak terima. Seperti itu mafhumnya ya, kefahamannya, ya wes saiki tak terima.
Berkat apa? Berkat kesabarannya dia doa kepada Allah sekian tahun nggak dikabulkan, tapi tetap dongo terus. Dengan penuh takzim, dengan penuh tawadhu. Kalau aku tidak minta kepada Allah, kalau aku tidak berharap kepada Allah, mau berharap kepada siapa lagi? Makhluk mana lagi? Sedangkan Allah ini zat pencipta, maha menciptakan segala-galanya, maha memberi. Maka dengan kesungguhan hatinya, ketawaduannya dia berdoa kepada Allah, maka diijabah, dikabulkan, diterima. Lafaz ucapannya labbaik Allahumma labbaik, diterima doanya, diterima lafaz labbaik Allahumma labbaik dan segala yang terkait dengan ibadah haji tersebut. Itu cerita yang pertama. Berarti waktunya panjang. Lah ngapunten kula jenengan donga sakniki karepe sakniki jeblok ngoten nggih. Kita kan sering terkena penyakit hati itu. Sekarang doa, ya Allah sekarang ini kabulkan ya Allah. Seakan-akan kita ini maksa ngatur Allah. Padahal Allah mengabulkan doa kita menurut Allah yang tahu apa yang kita butuhkan. Jadi, sugih. Yang kedua, cerita yang kedua. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, ada seorang peternak kambing, kata, mendone kata. Itu dia selalu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah donga. Kemudian Nabi Allah Musa mboten tega ningali si peternak ini doa. Orang yang kaya mempunyai kambing ratusan. Donga, dia matur dumateng Gusti Allah, ya Allah kabulkan apa? Ngeten bahasanya. Ya Allah kabulkanlah permohonannya dia ini. Kasihan ini minta doa kepadamu ya Allah, kepada jenengan Gusti. Kula nyuwun jenengan kabulkan hajatnya, doanya. Nabi Allah Musa membantu si orang tadi memohon kepada Allah, mengajukan, mengusulkan kepada Allah agar Allah mengabulkan doa-doanya. Kemudian dijawab oleh Allah Nabi Allah Musa, wahai Musa, dia ini benar doa kepadaku, tetapi hatinya ada di ternak yang sekian ratus itu. Nah, disampaikan oleh Nabi Allah Musa kepada seorang ini tadi, wahai fulan, katanya Allah, kamu doa kepada Allah tapi hatimu tidak menghadap Allah, sehingga Allah tidak mengabulkan doamu. Hatimu ada di ternak, karena amun wedhus ngoten. Lah wedhus ini kathah ngoten. Jadi hikmah dari cerita ini para bapak, para ibu, dua hal yang ingin kalau doa kita dikabulkan. Satu, memang kita butuh waktu. Kita tidak tahu kapan doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang penting kita minta kepada Allah, mengajukan apa yang menjadi hajat dan kebutuhan kita kepada Allah. Yang kedua, butuh keseriusan hati kita di dalam berdoa. Ngapunten, kita kan sering donga tapi pikiran kita kemana-mana. Masih tinggal 4 yang belum saya sampaikan. InsyaAllah dituturkan janji Allah kepada orang yang berzikir, kepada orang yang ingat. Di antaranya janji Allah kepada orang yang bersyukur akan ditambah kenikmatannya. Janji Allah kepada orang yang berdoa akan dikabulkan doanya. Dan masih ada 3. Kemudian ada satu lagi ulama yang menambahkan ada lagi tambahan, yaitu sebenarnya menjadi 4 janji Allah kepada orang yang berzikir tersebut. Baik para bapak, para ibu yang kami muliakan, ngapunten dalam penyampaian kami kalau tidak sempurna, jauh dari kesempurnaan.
memang kemampuan kami terbatas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon agungnya maaf. Baik, cukup ya. Baik, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesimpulan dari apa yang kami sampaikan, perintah zikir dari Allah adalah perintah yang tidak terbatas dengan jumlah dan waktu. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, monggo kita sareng-sareng maos Asmaul Husna. Namun terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk kedua orang tua kita. Kalau mereka sudah berpulang ke rahmatullah, semoga kesemuanya mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat dalam kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau mereka masih ada di tengah-tengah kita, keduanya ataupun salah satu dari keduanya, semoga Allah memanjangkan umur kedua orang tua kita dalam taat kepada Allah, diberkahi dalam umurnya, dan kita sebagai anak-anaknya memohon kepada Allah semoga dengan keberadaan kedua orang tua kita di tengah-tengah kita menjadi sababiyahnya kita mendapatkan ridhonya Allah melalui ridhonya kedua orang tua kita kepada kita. Ala hadhihi niyah lahumal Fatihah. Kita baca Fatihah untuk diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kesemuanya. Semoga kesemuanya selalu berada dalam penjagaan Allah, dalam perlindungan Allah, selalu mendapatkan hidayah, taufik, sehingga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah. Untuk para guru, para sesepuh yang sudah berpulang ke rahmat Allah, saudara-saudara kita, teman-teman kita, semoga kesemuanya, utamanya yang mewakafkan masjid ini dan semua yang terlibat dalam kemakmuran dan pembangunannya, semoga kesemuanya diterima amal ibadahnya, diberi nikmat dalam kuburnya. Ala hadhihi lahumul Fatihah. Kita baca Asmaul Husna. Semoga Allah mengijabah apa yang menjadi harapan kita. Niatkan dalam hati kita masing-masing apa yang menjadi hajatnya. Semoga dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur,
يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.